Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Boru Sinaga, Unit Kerja SD Negeri 040483 Payung. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091639 dengan modul ajar materi Salomo yang bijaksana. Selamat pagi. Ceria, Bu. Ceria. Semangat, Bu. Semangat. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ceria. Ceria. Selamat pagi. Selamat pagi. Beri salam kepada Yang Maha Kuasa. Selamat pagi, Bu Guru. Oke, baik. Selamat pagi. Silakan duduk. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Nah, Ibu. Pagi, 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 ceria. Oke, kalau sudah ceria, coba ya. Kelas 5? Siap, Kelas 5? siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu Sari, bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kita semua? siap. Kami siap belajar. Indonesia tanah airku, kandunglah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oh Raja yang bijaksana, dipilih mengatas semua bangsa. Bangsa yang besar, pilihan Tuhan untuk menjadi umatnya. Datang dua orang wanita, membawa perkara di depannya. Dengan hikmatnya yang Tuhan beri, dia selesaikan perkaranya. Segala hikmat hanya dari Tuhan, kepintaran juga dari Tuhan, bijaksana itu dari Tuhan. Kau bisa mendapatkan dari firman-Nya. Semangat, Bu. Andre, Ceria, Bu. Aska, Sehat, Bu. sehat. Aprilia, Sehat, Bu. Dapa, Sehat, Bu. Elta, Ceria, Bu. Elzia, Ceria, Bu. Cornelia, Semangat, Bu. Resilki, Ceria, Bu. ceria. Ria, Semangat, Bu. semangat. Rial, Semangat, Bu. semangat. Rizka, Semangat, Bu. oke, semangat. Ternyata semua anak ibu. Kita akan memulai materi kita hari ini tentang Raja Salomo yang bijaksana. Tapi sebelumnya ibu mau bahas dulu, mau tanya dulu materi kita sebelumnya. Apakah kamu masih ingat? Apakah kamu sudah mengetahuinya atau tidak ya? Nah, baik. Nanti yang tahu saya Bu begitu ya. Apa sajakah keterampilan yang Daud miliki? Oh, ini coba Elzia. Pintar bermain musik kecapi. Pintar bermain musik kecapi. Oke. Aska tadi itu lagi. Pandai merawat domba, Bu. Pandai merawat domba. Oke. Elta. Berani dan bertanggung jawab. Berani dan bertanggung jawab. Ada lagi? Nah, tuh berangkum semua ya. Baik. Keterampilan yang dimiliki adalah pintar bermain kecapi, pandai dan bijak dalam
merawat domba, kata si Aska. Lalu tadi seperti dikatakan oleh si Elta. Nah, jawabannya good ya, baik semua ya. Nah, yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah Daud? Oke, Ria. Daud tokoh Alkitab yang terkenal dengan keterampilannya. Dia juga pemimpin yang berani, terkenal bahkan mampu mengalahkan Goliat. Oke, tepuk tangan dulu. Tadi keterampilan yang disampaikan tiga temannya, ditambah lagi tadi oleh dia bahwa dia seorang pemimpin juga ya. Seorang pemimpin dan mampu mengalahkan Goliat yang terkenal memiliki badan yang kuat, badan yang kekal. Ya, nah lihat ke depan supaya kita lebih mengingat kembali dan lebih tahu lagi tentang Daud ya. Daud adalah seorang tokoh dalam Alkitab, penggembala yang handal serta pemain kecapi yang mahir. Daud juga prajurit dan pemimpin yang berani. Keterampilan Daud yang paling terkenal adalah keberaniannya saat melawan Goliat, raksasa Filistin, hanya dengan alih-alih ketapel dan batu. Kemenangan ini menunjukkan dia adalah prajurit yang cekatan dan pemberani, yang kemudian membuatnya menjadi pemimpin tentara dan akhirnya menjadi raja Israel yang hebat. Jadi Daud itu juga merupakan raja Israel. Kalau kita di Indonesia dipimpin oleh siapa? Presiden. Jadi kalau Israel dengan sebutan raja, ya. Pernahkah kalian melihat teman kalian bertengkar karena masalah sepele? Pernah, Bu. Iya, itu biasa ya nak ya. Di mana-mana sering sekali bertengkar ya, apalagi anak SD ya, masalah kecil pun boleh bertengkar. Iya betul itu. Nah, lalu apa yang kalian lakukan? Memisahkannya. Coba ibu mau dengar dulu. Kalau tadi kan kata dan mengatakan pernah lihat, ibu mau dengar satu orang saja yang bercerita apa yang terjadi pada saat itu. Lalu apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu berantem? Siapa yang mau cerita aku? Oke, ada silakan. Pada waktu itu ada dua kawanku bertengkar gara-gara satu pensil, Bu. Iya, terus? Dia bertengkar, ini pensilku kata orang A dan orang B berkata ini juga pensilku. Dan aku berkata, biarlah itu pensil siapa, jangan berbohong. Dan akhirnya sudah tahu itu milik siapa, Bu. Oh iya, oke tepuk tangan dulu karena sudah berani. Anda yang seperti kita ya. Nah, baik. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita melalui materi Salomo yang bijaksana ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, kamu diharapkan mampu menceritakan kembali kisah Raja Salomo dengan bahasamu sendiri. Jadi nanti diharapkan kamu kalau kita tanya bagaimana Raja Salomo bisa kau sampaikan, bisa kau ceritakan, berarti 1 tujuan pembelajaran sudah kau capai. Nah, yang kedua, dapat mengidentifikasikan nilai-nilai kebijaksanaan yang terkandung dalam kisah Salomo. Baik, kenapa dikatakan bijaksana? Di mana kebijaksanaan itu, gitu ya? Yang ketiga, kamu mampu mengkaitkan kisah Salomo dengan tindakan bijaksana dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kegiatan pembelajaran kita nanti akan dimulaikan dengan kegiatan pembuka tadi sudah, tidak berbentuk kegiatan intinya akan dimulai nanti dengan kisah kera dan buaya. Kemudian kita masuk ke pendalaman kitab suci, lalu nanti akan dibuka nanti kasus ya. Baik, sekarang kita lihat dulu video di depan ini. Monyet dan buaya. Kisah kera dan buaya. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri. Namun mereka bukanlah manusia, melainkan sepasang buaya. Oh iya, keren ya buaya Lihatlah ya. mereka. Suami buaya biasa pergi setiap hari ke tepian sungai untuk beristirahat sambil berjemur di bawah matahari. Di tepian sungai ada banyak pohon mangga. Dan pada musim mangga, pohon mangga itu penuh dengan mangga yang matang dan besar. Kau persahabatan kita dan kau menipuku dan aku mempermainkanmu. Iya, oke, sekarang dulu Andre. Buaya tadi ya, sepasang kera itu suami istri, baik mereka berdua. Dan kera tadi juga menjadi sahabat si buaya. Tapi ada masalah yang terjadi di situ. Istrinya mau memakan jantung kera sahabatnya. Awalnya suaminya kan marah kan? Masa aku begitu dengan sahabatku? Tapi karena dia tahu
kudengarkan dengan mengorbankan sahabatnya. Tapi walaupun dia mengorbankan di tengah jalan, dikatakan dia kan kepada monyet itu, sejujurnya jujur dia kan, jujur dia. Tapi apa boleh buat? Dia di tengah jalan, nggak mungkin nanti kera ini bisa berenang. Begitu pemikiran buaya. Ternyata kera lebih licik. Kata kera tadi apa? Kami para monyet meninggalkan jantung kami. Iya, jantungnya tinggal, katanya. Logika mana ada jantung tinggal ya, karena semua di tubuhnya ya kan. Nah, dibilanglah begitu. Ternyata boleh juga buaya ya, ikut diantarnya dia pulang. Akhirnya dikatakannya, masa kau tega sama aku? Kau tipu aku, kau menipuku, aku mempermainkanmu. Baik, kita lihat dulu di sini tentang cerita itu ya. Siapakah tokoh pada cerita binatang ataupun fabel tersebut? Oh ya, oke. Aska, jangan angkat tangan dia ya. Apa Aska? Siapa Nakum? Kera dan buaya. Oke. Coba ini ibu tanya tentang sesuatu ya. Karena kan berbeda setiap orang itu enak ya. Coba ibu mau tanya dulu si Cornelia. Siapa tokoh yang kamu sukai, Cornelia? Kenapa kamu suka sama kera? Oh, karena dia cerdik. Oh iya, betul ya, cerdik. Ternyata si Cornelia ini suka dengan si monyet ya. Coba satu lagi ibu mau tanya siapa dulu? Ibu mau tanya, Dapa, kamu dapat tokoh yang kamu sukai siapa Dapa? Kera juga. Kenapa Dapa? Karena dia cerdik. Benar, kita harus cerdik jadi manusia juga ya. Nah sekarang ini yang ketiga. Siapakah tokoh yang tidak kamu sukai? Oke, semua akan menjawab buaya ya. Tapi alasannya pasti berbeda ini. Coba kamu dua Elta. Kenapa kamu gak suka dengan buaya itu nak? Karena dia mempermainkan temannya. Iya, mempermainkan temannya. Ditanya dulu si Elta ya. Elta, pernah gak kau permainkan teman Elta? Oh enggak, katanya. Tepuk tangan dulu sama si Elta. Tapi dia enggak mengikuti jejak si buaya ya. Coba satu lagi aku mau tanya dulu si Ria. Siapa tokoh yang tidak kamu sukai Ria? Buaya juga. Kenapa Ria? Karena dia mempermainkan temannya. Sama juga ya. Ibu juga gak suka dipermainkan. Apalagi kalau namanya buaya darat anakku. Tadi buayanya masih di laut kan? Nah, kalau buaya darat ibu memang gak suka juga ya. Nah baik, pertanyaan sekarang ibu akan membagi kelompok. Nanti kalau ibu sebut namanya langsung ambil kelompoknya. Nah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti di kelompok 1 tempatnya. Oke, 2, 3, 4. Oke. Kelompok 1, Andre, Elzia, Ria. Langsung ambil tempatnya aku. Kelompok 2, Elta, Apik, Rizka. Sudah? Kelompok 3, Dapa, Ria, Aprilia. Kelompok 4, Cornelia, Resilki, Aska. Sudah? Dengar sekali lagi. Dengar sekali lagi. Kelompok 1, Andre, Elzia, Rial. Kelompok 2, Elta, Apik, Rizka. Sudah? Kelompok 3, Dapa, Ria, Aprilia. Sudah? Kelompok 4, Cornelia, Resilki, Aska. Sudah jelas? Sudah benar semua kan? Semangat ya. Video kisah Salomo yang bijaksana dimuat dari kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat
Komik Alkitab Anak. Raja Salomo dan Dua Ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, tadi sudah sama-sama melihat dan menyaksikan video kisah Salomo yang bijaksana yang dimuat dari 1 Raja 3 ayat 16 sampai 28. Itu diingat dengan ya, dasar Kristen ya. Nah, baik, siapa yang mau menceritakan sekali lagi tentang tayangan kisah Salomo? Oke, Cornelia, silakan aku. Datang dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A dan Ibu B berkata, satu anak di hadapan Raja Salomo. Ibu A berkata, "Itu anakku." Ibu B juga berkata, "Itu anakku." Dan Salomo menyuruh untuk mengambil pedang. Lalu ia ingin membawa anak itu dan memberikan setengah kepada Ibu A dan Ibu B. Dan Ibu A berkata, "Ya tuanku, jangan bawa anak itu." Tapi Ibu B berkata, "Bawa saja anak itu." Dan Raja Salomo memberi anak itu kepada Ibu A. Oke, kita beri dulu tepuk wow ya. Tepuk wow. W. O. W. Wow. Oke, mantap ya. Terima kasih. Apa yang diminta Raja Salomo dari Tuhan? Apa yang dimintanya? Oke, Apik.
Oke, good. Yang kedua, apakah Tuhan menyanggupi permintaan Salomo? Ya. Ya, karena nampak waktu dalam perkara itu dia bisa dengan penuh kehikmatan untuk menanggapinya ya. Ini yang ketiga tadi dari secara Salomo bagaimana ya. Siapa yang tahu silakan angkat tangannya. Beberapa orang boleh ya. Bagaimana cara Raja Salomo menentukan ibu yang sesungguhnya dari bayi yang hidup tersebut? Siapa yang tahu? Sudah tadi disertakan. Coba kumpulkan kembali. Oke. Apik ya, Apik. Mengambil pedang dan ingin membelah bayi itu menjadi dua, tetapi ibu A berkata, ya tuanku, jangan sekali-sekali membunuh bayi itu, berikan saja kepada ibu B. Tetapi ibu B berkata, belah saja bayi itu, biar bukan untukku dan untukmu, tetapi Raja Salomo sudah tahu anak itu adalah anak ibu A. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke kasus ya. Ada kasus yang akan ibu kasih sama kamu, ada 4 ini ya. Tadi yang mana kelompok 1 nak? Nah, kelompok 1 ibu kasih kasus ini. Kelompok 2 ini kelompok 2. Kelompok 3 kelompok 3 ini kelompok 4. Oke, keputusan menghadapi. Oke, silakan. Nah, sudah dilihat aku kasusnya? Sudah? Nah, coba. Nanti dalam kelompok kamu tentukan dulu siapa ketua kelompok. Lalu dibahas, nanti bersama-sama dipresentasikan ke depan. Maka setiap kelompok silakan selesaikan kasusnya masing-masing. Lihat di situ. Judul nama kelompok, kelas, judul materi kasusnya, lalu ada 4 sudah dibuat seperti pertanyaannya. Baik, sudah boleh dimulai. Silakan selamat berdiskusi. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Aku sudah ya, oke. Kelompok 1. Jadi apa suaranya ya? Supaya ibu dengar. Oke, baik, silakan dimulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Andrea dan Ezia. Dengan kasus 1, delima ujian dibantu bantuan teman. Saat ulangan matematika, Rani melihat temannya Dina kesulitan menjawab soal. Dina yang duduk di sebelahnya terus-menerus mencoba melihat ke lembar jawaban Rani. Dina berbisik dan memohon Rani untuk memberikan jawaban karena dia nilainya jelek. Dia akan dimarahi orang tuanya. Rani adalah murid yang rajin, yang yakin dengan jawabannya. Rani juga tahu bahwa memberi jawaban saat ulangan adalah perbuatan curang. Namun ia juga merasa kasihan kepada Dina dan tidak ingin melihat temannya sedih. Dina bingung memutuskan sikap yang bijaksana. Pertanyaan 1. Siapakah tokoh yang kalian pelajari? Beri penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Tokoh utama adalah Rani. Penjelasan: Rani adalah murid yang pintar yang memiliki basis kejujuran, tetapi ia hadapkan pada dilema moral antara memegang teguh kejujuran, tidak menyotek mencairkan dan rasa sedih kasihan terhadap teman yang sedang kasihan.
kepada dirinya bahwa ia tidak bisa membantu saat ujian, tetapi berjanji akan membantu dirinya belajar setelah ujian selesai atau di luar jam sekolah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa belajar dari kasus tersebut? Kita belajar tentang pemimpinan, integratif, kasus, terutama di lingkungan akademik. Apa pesan penting yang bisa diambil dari kasus tersebut mengenai kebijaksanaan agar dapat kamu terapkan dalam Yang itu sudah tadi disampaikan oleh kelompok mereka sudah jelas dan benar, tapi kesimpulannya supaya kamu lihat ke depan supaya tahu bahwa ketika posisi kamu muda dalam ujian. Oke baik, itu tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan duduk kembali ke tempat. Semangat. Kelompok 2 dari kasusnya mengelola waktu belajar dan bermain. Kalian juga pasti pernah diajak bermain ketika belajar, gampang tergoda kan? Nah, apa bijaksananya? Yang ini perhatikan. Bijaksananya adalah mengetahui apa yang harus kita makan dalam hidup sehari-hari, selalu dahulu. hari Mira sama Lina meminjam buku itu dan berjanji akan menjaganya baik-baik. Beberapa hari kemudian, Mira mengembalikan buku itu dengan sampul yang sedikit sobek karena tidak sengaja terkena tumpahan air. Mira meminta maaf dan jujur mengakui kesalahannya. Lina merasa kecewa dan marah. Ada dalam posisi tersebut. Kebijakannya adalah melihat gambaran yang lebih besar. Persahabatan sejati dan kejujuran, teman jauh lebih berharga daripada Pakaian adat yang akan dipakai untuk acara sekolah. provokasi. Baik, kerja kelompoknya kan sudah selesai. Presentasinya meminta, berilah hamba ini hati yang tahu menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat. Kita mencoba merefleksikan masing-masing bersama kita ya, sama-sama kita. Kalau memang iya katakannya, kalau tidak katakan tidak. Apakah kamu memahami pentingnya sikap bijaksana dalam mengambil keputusan? Ya. Kami harus bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba siapa bertanya, apakah kita harus bijaksana dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Ya. Yang lainnya, iya, kita harus bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi? Baik, Api. Berarti orang pintar belum tentu bijaksana. Ya jelas tadi sudah diapakan juga karena orang pintar belum tentu bijaksana. Kenapa? Karena ada juga orang pintar yang sombong. Kalau sombong berarti dia nggak pandai memilah mana yang baik dan yang buruk. Oke baik, di situ sudah ada edukasi LKPD kamu. Nanti dikerjakan di rumah, tulis namanya, perhatikan dengan baik. Lalu biasakan ketika sebelum memulai selalu berdoa. Ikuti kayaknya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Bapa telah melindungi kami sampai pagi hari ini. Ya Tuhan, hendaknya kami memberi berkat seperti Raja Salomo dan berikan juga seluruh kami berkat dan lindungannya. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu berkat dan Kristus Tuhan kami datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke baik semuanya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat